Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang hobinya adalah melemparkan gurauan bernada seksual? Biasanya untuk mencairkan suasana atau sekedar untuk mengundang tawa, beberapa orang tertentu suka melemparkan gurauan yang bernada seksual. Padahal, tidak sedikit wanita yang risih dengan gurauan seperti itu. Tahukah kamu bahwa gurauan atau candaan bernada seksual sudah termasuk bentuk pelecehan seksual secara verbal? Hal ini tidak boleh dianggap sepele. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan, baik melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang sasarannya adalah bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Jadi, pelecehan seksual tidak hanya bisa dilakukan secara fisik, tetapi bisa juga secara non-fisik, atau disebut juga pelecehan verbal. Contoh pelecehan seksual secara verbal seperti komentar seksual tentang tubuh seseorang, lelucon kotor seksual, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, dan berbicara tentang kegiatan seksual sendiri di depan orang lain. Pelecehan seksual secara verbal seringkali tidak disadari oleh korbannya, karena bukan merupakan tindakan fisik. Jenis pelecehan ini juga tidak menyerang korbannya secara langsung, tetapi melukai harga diri serta dapat memberikan rasa malu yang luar biasa. Tidak hanya itu, pelecehan seksual awalnya hanya sebatas ucapan ini juga dapat mendorong pelakunya untuk bertindak lebih jauh dengan melakukan pelecehan seksual secara fisik. Hal ini terjadi karena korban biasanya tidak menyadari ucapan tersebut merupakan bagian dari pelecehan seksual, melainkan hanya dianggap sebagai candaan saja. Tanggapan korban yang biasa saja malah semakin mengundang niatan yang buruk dari pelaku. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita untuk dapat menyadari mana gurauan yang sudah termasuk pelecehan seksual. Gurauan yang sudah termasuk dalam pelecehan seksual adalah gurauan yang mengandung unsur seperti menggoda, bercanda, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat lawan bicara tidak nyaman. Contohnya, habis keramas nih, semalam main apa? Atau habis digarap berapa kali sama suami? Atau lelucon merendahkan berdasarkan jenis kelamin. Candaan yang menghina tentang seksualitas seseorang atau orientasi seksual. Candaan seksual tentang fisik, penampilan, ataupun pakaian seseorang, dan mengirim lelucon atau gambar seksual melalui media komunikasi. Jadi, apa yang harus dilakukan bila kamu merasa dilecehkan? Sebenarnya tidak ada cara yang sama dalam menanggapi pelecehan. Setiap situasi berbeda bentuknya. Jadi, kamu perlu mengevaluasi masalah dan memutuskan respon terbaik untuk dilakukan. Yang jelas, jangan mengabaikan pelecehan begitu saja, karena pelaku tidak akan pernah bisa jera dan malah berpotensi semakin menjadi. Jangan pernah juga sesekali menyalahkan diri sendiri atas masalah yang terjadi, karena ini bukan salahmu. Tempatkan kesalahan pada tempatnya, yaitu pada orang yang telah melecehkanmu. Menyalahkan diri sendiri juga dapat menyebabkan depresi, dan hal itu tidak akan membantu mengatasi situasi, tetapi malah semakin memperburuknya. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan dalam menanggapi gurauan pelecehan. Yang pertama, ungkapkan ketidaksukaan kamu terhadap gurauan seksual yang dilontarkan si pelaku dengan tegas. 2. Hindari teman-teman yang sering bergurau mengenai hal-hal yang berbau seksual. 3. Jangan memberi respon melalui ekspresi yang memperlihatkan bahwa kamu merasa nyaman terhadap hal-hal yang berbau seksualitas dari orang terdekat. Karena itu adalah tahap awal terjadinya pelecehan seksual secara verbal. Bila kamu mengalami pelecehan, jangan diam saja. Ceritakanlah pada orang terdekat tentang hal yang baru saja kamu alami. Cara ini bisa membantu kamu mendapatkan dukungan, sehingga pengalaman buruk tersebut tidak menjadi tekanan bagi kesehatan mental kamu. Oke, segitu aja.
video kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.